Jadi direktur atau surveyor? Nggak bisa jawab. Marketing atau public relation? Public relation. Ya sanggulnya masih begitu ya. Oh iya, masih rapi. Ngomong-ngomong terakhir kapan yoga? Itulah. Aku sekarang di rumah sakit sama anak-anak di kantor. Oke, halo sahabat PR. Ini episode pertama dari CEO PR with Anjari Marjianto. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepala rumah sakit, apapun namanya, bisa direktur utama, bisa juga direktur, bisa kepala, atau bahkan barangkali CEO, itu memiliki peran yang sangat penting dalam public relation rumah sakit atau kehumasan rumah sakit. Dia punya banyak peran yang luar biasa. Karena apa? Karena dia pengambil keputusan tertinggi dari sebuah rumah sakit. Tamu kita yang pertama ini sangat istimewa. Saya kenal sejak tahun 2012 dalam peresmian sebagai pengurus Persi. Ya, waktu itu saya ketemu, terkenalkan anggota humas kita. Oh, saya lihat cantik sekali. Ya, di batch pertama saya. Beliau adalah Dr. Dini Handayani Mars Fiskua. Apa kabar kakak? Dan dia selalu manggil saya Pak Le. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya sering manggilnya Mbak Dini. Mbak Dini, beliau istimewa karena menurut catatan beliau adalah surveyor Iskua pertama perempuan di Indonesia. Luar biasa loh. Teman saya itu nggak ada yang nggak luar biasa, selalu luar biasa. Beliau saat ini adalah Direktur Rumah Sakit Medistra Jakarta. Ada sekian panjang ceritanya, beliau jadi direktur di beberapa rumah sakit. Saya pernah waktu itu kenal Eva Sari, ya Mbak, Eva Sari. Kemudian pernah di Awal Bros dan sekarang ada di Rumah Sakit Medistra. Rumah sakit yang punya segmen pasar yang tidak biasa. Kita akan ngobrol banyak soal public relation di mata seorang CEO, dan yang pertama kali ini dengan Mbak Dini Handayani. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Masih WFH? Ya, work from hospital. Nyambung, alhamdulillah lah. Jadi itu candaan kita lah ya, kita selalu WFH, work from hospital. Oke Mbak, sehat hari ini? Kapan terakhir swab? Besok maunya. Serius, besok pagi saya swab. Untung daring ini. Kalau nggak daring bisa repot. Betul. Kita ketemu terakhir ini ya, buka puasa ya Mbak ya? Ya, buka puasa bulan itu ya, Mei ya? Ya bulan puasa tentunya, kalau bulan puasa itu. di ruang kerjamu yang hebat itu. Oke Mbak, langsung saja ini ke dunia public relation atau kehumasan. Tapi sebelumnya saya ingin tanya Mbak Dini. Bisa diceritakan dari gimana sih ceritanya bisa nyemplung ke dunia rumah sakit hingga kemudian menduduki posisi puncak sebuah rumah sakit? Enggak. Oke. Judulnya sih bergabung di dunia rumah sakitan sebagai manajemen itu sebenarnya awalnya kecemplung. Jadi waktu itu awalnya saya kan ngambil MIRS di UI, di FKM UI, dan kemudian magang di salah satu rumah sakit swasta. Nah pas sebenarnya sudah masuk spesialis waktu itu, karena sambil lulus sambil PTT kan sekolah, terus ambil spesialis, sudah mau ngambil spesialis. Nah tapi sambil magang kan karena mau lulus MIRS-nya. Nah nggak lama sesudah selesai lulus, tiba-tiba ada salah satu posisi di rumah sakit swasta itu yang kosong karena orangnya atau yang bersangkutan tuh pindah ke rumah sakit lain gitu, dan akhirnya coba untuk ditawarin ke saya, dan karena waktu itu deket banget rumah sakitnya tuh cuma 2 menit dari rumah, jadi akhirnya iseng-iseng mencoba awalnya gitu. Dan jujur sebenarnya posisi pertama itu adalah posisinya waktu itu pertama kali adalah di Omni Pulomas, di Omni Hospital Pulomas. Itu posisinya adalah patient and doctor service. Jadi patient and doctor service itu dia adalah
kepala untuk rawat jalan, sekaligus juga membawahi customer service atau customer relation, dan bersifat sebagai marketing internal untuk dokter-dokter dan untuk karyawan juga. Jadi untuk siapapun yang mau komplain baik dari internal maupun eksternal itu jatuhnya ke patient and doctor service ini gitu. Jadi begitu pertama nyemplung di urusan yang sangat ketat ya, kan langsung berhadapan dengan pasien. Dan marketing. Ya jadi sahabat bukan marketing. Tapi menjadi orang yang pada saat misalnya ada media datang atau segala macam itu tuh saya juga yang ngadepin gitu. Dan itu berjalan dengan mulus atau nggak mulus? Karena saya lihat kemudian beberapa rumah sakit ada dalam daftar pengalaman Mbak Dini. Alhamdulillah sih berjalan mulus. Jadi saya itu di Omni Hospital itu hampir 8 tahun. Berputar dari posisi-posisi dari satu posisi ke posisi yang lain, dan dari setelah saya jadi head of patient and doctor service itu kemudian saya berputar menjadi deputy director untuk ancillary, jadi penunjang medik, kemudian deputy director untuk marketing. Nah setelah itu saya resign, pindah ke rumah sakit, grup rumah sakit Awal Bros, dan di grup rumah sakit Awal Bros itu juga 8 tahun juga. Dan di rumah sakit Awal Bros awalnya saya adalah corporate medical manager, jadi mengepalai medical untuk seluruh grup rumah sakit, dan sempat jadi direktur di sana, direktur rumah sakit Eva Sari dan direkturnya Awal Bros Bekasi Barat. Dan terakhir selama masa menjabat itu saya double, jadi sebagai direktur rumah sakit dan sebagai corporate person juga. Jadi sejak 2015 ke sana itu saya diangkat jadi Quality Assurance Director untuk Awal Bros Hospital Group. Nah sesudah itu, di Awal Bros inilah saya berkenalan dengan akreditasi karena saya mengepalai medical dan juga quality. Di situ saya banyak ngobrol soal akreditasi dan akhirnya nyemplung di akreditasi baik nasional maupun internasional. Jadi sejak 2012 saya kenal dengan Joint Commission, dan kebetulan saya senang dengan standarnya Joint Commission yang internasional tersebut karena menurut saya standarnya memang sangat baik sekali, dan akhirnya standar itu juga yang diadopsi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS yang sekarang tapi oleh KARS dikembangkan untuk menjadi lebih membudaya atau sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian 2018 saya alhamdulillah keterima jadi surveyor KARS sebagai surveyor manajemen. Banyak keliling-keliling juga di Indonesia, survei di beberapa rumah sakit. Kemudian tahun 2018 akhir itu saya keterima juga alhamdulillah sebagai surveyor Joint Commission yang berada di Chicago di Amerika Serikat. Dan karena saya keterima untuk posisi surveyor itu, saya kemudian resign dari Awal Bros dan kerja dengan satu perusahaan private equity PE, SMU Healthcare, sebagai Chief Medical Officer untuk perusahaannya. Jadi perusahaannya itu adalah perusahaan KSO untuk cath lab, jadi menyewakan atau menyediakan berbagai alat angiografi di 25 rumah sakit di seluruh Indonesia. Saya kerja di sana selama 1 tahun. Dan selama saya kerja di sana, karena memang pekerjaannya lebih santai, saya bisa keliling-keliling untuk survei baik untuk KARS maupun untuk Joint Commission. Dan sejak 2020 ini, di Januari 2020, saya bergabung dengan Rumah Sakit Medistra. Jadi perjalanannya kira-kira sekarang mungkin sudah 16 tahunan ya totalnya. Di industri rumah sakit? Ya, hampir 20 lah ya. Iya. Dan menurut catatan kita itu kan ketika di Awal Bros lah Mbak yang membuat akreditasi 3 rumah sakit berstandar GCI ya. 3 atau 2 ya? 4. Oke. Nah, kalau sekarang ditanya masih pengen jadi spesialis nggak? Umurnya udah nggak bisa sih, gimana dong? Tapi sebetulnya umur atau memang sudah ketagihan di manajemen? Buat saya manajemen itu menyenangkan karena ada di sisi lain dari klinis, dan karena saya posisinya selalu medical gitu dari dulu dan juga direktur, saya masih dekat dengan dunia medis dan masih tahu berbagai perkembangan, masih ikut morning report. Jadi
rasanya sih masih jadi dokter gitu, merasanya gitu. Cuma memang sayangnya nggak bisa punya pasien. Dulu waktu saya 8 tahun di Omni, saya masih bisa punya pasien pribadi gitu, karena saya masih praktek sebagai dokter umum. Kalau sekarang udah susah. Sudah nggak sempat lah ya. Nah, tahun 2020 kemudian hinggaplah layaknya burung terbang yang sudah hinggaplah di Rumah Sakit Medistra, dan tahun 2020 pula rasanya menghadapi situasi yang tidak cukup baik, atau bahkan barangkali situasi yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah terjadi di anggaplah industri rumah sakitan, namanya pandemi COVID-19. Dan Anda sedang mengendarai sebuah kapal namanya Rumah Sakit Medistra dengan segmen pasar yang berbeda. Nah, anggaplah sekarang dampaknya buat Rumah Sakit Medistra seberapa berpengaruh terhadap pandemi ini terhadap Medistra? Jadi kalau untuk rumah sakit swasta, saya lihat sih, karena saya juga ngobrol dengan beberapa CEO lain, dampaknya tentu untuk jumlah pasien rawat inap dan rawat jalannya berkurang. Ya, walaupun sekarang sih sudah naik secara signifikan, tapi waktu awal-awal di Maret April itu benar-benar drop sekali karena orang bisa turun berapa persen kunjungan rawat jalan atau rawat inap rata-rata? 30-40% ya. Itu menjadi kunjungan 30% saja atau turun 30%? Turun 30%. Turun 30%. Wah, cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Dan kemudian sempat naik di bulan Mei kesini tuh udah naik. Sekarang sih mungkin ya sudah hampir sama seperti dulu lah. Mungkin udah 80%, hampir sama seperti dulu gitu. Pernah nggak dianalisis oleh tim Medistra apa penyebab turunnya? Apakah ada ketakutan terhadap kunjungan rumah sakit, atau memang faktor kebijakan, misalnya PSBB yang baru diterapkan pertama, jika orang memilih untuk kerja di rumah, tinggal di rumah begitu? Kalau untuk Medistra sendiri, menurut saya lebih kepada PSBB-nya ya, karena gini, kalau untuk mereka takut datang ke Medistra itu ada, tapi kayaknya kalau saya lihat jumlahnya lebih kecil. Kenapa? Karena pasien Medistra itu rata-rata memang pasien yang satu usianya sudah 55 ke atas, kemudian penyakitnya kompleks, dan mereka itu harus ketemu dokter secara rutin gitu ya. Nah, itu yang membuat dengan adanya PSBB itu menjadi sulit, karena memang mereka jadi terbatas, atau mereka dibatasi lah untuk keluar dari rumah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya untuk rumah sakit di Indonesia menurut saya adalah COVID ini membuat kita harus betul-betul berpikir secara kreatif tentang bagaimana kita tetap bisa memberikan layanan selama COVID ini berlangsung. Dan itu juga yang harus kita strategikan untuk dikomunikasikan kepada baik pasien kita sendiri maupun kepada masyarakat gitu. Jadi melalui proses PR-ing sebenarnya justru pada saat ini tuh menjadi sangat penting, karena kita harus justru bikin communication program dan objektif yang jelas, dan bagaimana kita mau menyampaikannya, lewat mana gitu. Nah, itu menurut saya sesuatu tantangan yang lain daripada yang lain gitu, karena ini di dunia itu baru terjadi pertama kali. Iya. Dan Mbak Dini sudah mulai masuk ke PR. Saya ingin melihat kalau dari sisi Medistra, situasi saat ini dianggap tahapannya sudah memasuki fase krisis nggak menurut Medistra? Bagi Medistra? Kalau untuk pandemi COVID sendiri sih enggak, kalau menurut saya. Ya, tapi memang kita harus betul-betul punya cara untuk bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi, atau tetap pasien itu tetap terlayani oleh kita dengan segala cara. Dan bentuk ini memang kita umumnya hampir semua rumah sakit mengembangkan apa yang disebut sebagai telemedicine. Tapi telemedicine itu juga berbagai macam ya, jadi tidak sama gitu. Pasien-pasien kita itu pasien-pasien yang usianya sudah seperti itu, tentunya sedikit rumit untuk mereka melakukan telemedicine kalau tidak ada orang lain yang membantu. Karena semua kan pakai komputer dan sebagainya, sehingga yang kita lakukan di sini adalah kita menciptakan suatu alat. Jadi ada satu koper kecil yang isinya itu ada berbagai macam. Di situ ada semua, dari mulai stetoskop digital, kemudian tekanan darah atau manometer digital, kemudian pengukur saturasi oksigen digital, EKG digital, ada endoskopi juga. Itu untuk siapa? Pasien atau tenaga medisnya? Nah, itu kita bawa untuk dibawa ke rumah pasien. Jadi pasien itu tetap
tetap diperiksa oleh tenaga medis kita tentunya dengan APD ya, semuanya dengan kelengkapan yang baik, dan data itu kemudian kita kirim ke dokternya untuk bisa sehingga dokter itu mendapatkan data terakhir yang real time gitu, yang benar-benar emang kondisi pasien itu terakhir itu seperti apa. Karena kan pasien kita ini tadi ya, pasiennya udah tua, kemudian kompleks penyakitnya, jadi nggak bisa kalau kita cuma sekedar ngobrol-ngobrol dengan telemedicine dikasih obat gitu, itu bukan itu gitu. Jadi yang pertama yang saya lakukan memang saya mendalami dulu kebutuhan pasien itu sesuai dengan usia. Ya, yang kita lihat tuh pasien kita tuh profilnya seperti apa. Dan sesudah itu, itulah yang kita komunikasikan kepada pasien itu sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah Ibu, Bapak, kita punya program seperti ini gitu, dan kita juga mencoba untuk mencari tahu apakah itu cukup memuaskan bagi mereka, dan alhamdulillah mereka senang gitu, karena mereka jadi tidak mengikuti sesuatu yang disebut sebagai telemedicine murni ya, hanya sekedar bicara ngobrol dengan dokternya jarak jauh gitu, karena kebutuhannya mereka bukan itu. Artinya rumah sakit Medistra melihat kebutuhan dari sisi pasien ya, memang punya sisi usia pasiennya sudah di atas 50 tahun, 40 tahun ya, memang usia-usia sudah matang, sehingga memang kebutuhannya pasti berbeda. Tiba-tiba telemedicine dengan full teknologi bingung kan ya, nol ya kan bingung kan gitu ya. Nah, saya mau balik lagi. Jadi kalau menurut Medistra saat ini bukan krisis bagi Medistra. Ini menarik sebetulnya, karena banyak survei kita di Perumasri itu sebagian besar responden mengatakan, dari 100 responden, bahwa saat ini krisis bagi rumah sakitnya. Waktu terutama bulan-bulan Maret April ya. Nah, saya ingin melihat dari pandangan Mbak Dini yang sudah melanglang buana di beberapa rumah sakit sebetulnya. Tapi di Medistra saat ini bisa disebutkan nggak seperti apa program public relation kehumasan yang diterapkan oleh Medistra saat ini? Oke. Jadi jujur selama perjalanan karir saya, mungkin saya baru bisa bikin sebuah project atau sebuah tim PR, karena memang kita pakai konsultan PR pada saat ini, Pak. Dan kita benar-benar bikin program yang betul-betul isinya itu communication program ya, yang selama ini tuh sulit sekali untuk kita jalankan di rumah sakit lain, karena biasanya memang PR ini posisi yang menurut saya mungkin ada di rumah sakit yang mungkin secara posisinya tuh sudah lebih mantap secara penghasilan mungkin, kalau saya gitu ya. Oke, menarik ya. Jadi di sini adalah Medistra itu justru dari dulu tidak pernah punya itu, dan orang lain tahu Medistra, tapi ada satu pesan yang mungkin pada saat ini belum sampai ke mereka, bahwa Medistra itu adalah rumah sakit yang sangat mengutamakan mutu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya belum terungkapkan atau terkomunikasikan dengan baik kepada orang lain. Orang lain tahu mungkin itu bagus, tapi apa sih yang bagusnya gitu. Nah, itu tuh belum dapat gitu, ibaratnya seperti itu. Dan dari dulu kita tuh, jadi kalau saya tanya balik gitu, apa sih publikasi atau apa yang sudah dibuat oleh mereka sebelum ini tentang Medistra? Nah, itu belum ada gitu. Nah, justru pada saat pandemi COVID ini justru kita mulai pelan-pelan. Jadi kita bikin suatu strategic communication yang mau kita sampaikan kepada masyarakat itu apa, sehingga mereka tidak perlu takut misalnya datang ke Medistra, atau kalau memang kita akan datang dengan cara yang lain misalnya gitu ya. Tadi misalnya dengan koper telemedicine tadi misalnya seperti itu. Jadi itu yang justru kita komunikasikan di awal, dan ini juga bukan sesuatu yang sifatnya berhenti, karena menurut saya PR itu tidak bisa kita hanya untuk satu kali ini aja tuh nggak bisa, tapi kita harus benar-benar punya program bikin communication isi dari satu communication message itu yang betul-betul berkesinambungan dengan seiring dengan tujuan yang mau kita kasih lihat kepada masyarakat itu kita ada di mana gitu, rumah sakit kita ada di mana. Dan dengan adanya COVID ini saya pakai sebagai suatu kesempatan pertama justru untuk mengenalkan Medistra. Kenapa kita harus dipercaya gitu. Kita komunikasikan lagi kepada masyarakat gitu. Oke. Yang saya buat justru. Oke. Nah, tadi menarik ketika pengalaman Mbak Dini yang sudah panjang tapi baru bisa mengeksekusi sebuah program itu saat ini. Nah, dan ada seolah-olah penyadaran bahwa sekarang kami butuh. Nah, apa yang sebetulnya memicu sehingga kemudian ada muncul kesadaran seorang Dini Handayani, toh jadi direktur tidak hanya sekarang, tetapi kenapa kemudian sekarang baru sadar bahwa program public relation itu menjadi urgent atau penting, atau menemukan momentum yang pas?
Kalau menurut saya sih ini saya menemukan momentum yang pas. Pas juga kebetulan sebenarnya adalah saya mencari bagaimana kita tetap bisa berkomunikasi di dalam situasi krisis. Itu sebenarnya mungkin yang membuat saya terpikir untuk membuat program ini. Gitu. Seberapa urgent kemudian sekarang memutuskan menggunakan ini? Artinya kan seorang direktur sekarang menggunakan public relation dipakai, toh bisa menggunakan tools lain sebetulnya. Selama ini Medistra sudah cukup dikenal. Kenapa kemudian menggunakan strategi public relation? Oke. Satu hal adalah Medistra ini sedang dalam proses di mana jadi pada waktu rekrutmen saya yang diharapkan adalah kita mengubah image Medistra yang dulu gitu ya, yang sudah berjalan 29 tahun ini menjadi sebuah Medistra yang baru. Itu sebenarnya. Jadi ini adalah bagian dari sebuah perjalanan kenapa akhirnya saya memutuskan saya harus pakai program PR ini. Jadi perubahan image atau yang mau kita inginkan dari Medistra yang dulu, yang dimana tadi yang datang itu orang-orang yang mungkin usianya sudah tua dan sebagainya gitu ya, dan tapi sangat loyal terhadap Medistra, pasien lama dan sangat loyal dan memilih quality over price. Ya mungkin semua tahu ya Medistra tuh harganya mungkin sedikit di atas rumah sakit lain. Tapi kayak mahal lah kayak gitu ya. Ya mahal lah ya gitu. Nah tapi ini juga sekarang kita juga menyadari bahwa ternyata kita nggak pengen yang datang itu dalam satu keluarga tuh hanya bapak dan ibunya gitu. Kita pengen berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang juga diminati oleh kelompok usia dewasa muda ya, dalam hal ini 25 sampai 40 tahunan gitu ya. Itu usia inilah aktif gitu. Nah, jadi dengan adanya itu saya berpikir bahwa kita harus punya strategi yang tepat gitu, dan kita juga ke depan pengen misalnya punya satu aplikasi teknologi sendiri dan sebagainya. Nah itu kan juga jangan sampai nanti pada waktu kita membuat sebuah aplikasi teknologi ke depan kita juga nggak tahu dalam hal ini komunikasi mereka itu keinginannya apa gitu. Jadi ini adalah sebuah jalan justru untuk saya membuka ranah baru tentang bagaimana Medistra bisa menjadi atau membuat suatu brand image-nya yang baru bahwa dia itu tidak hanya untuk kalangan usia tertentu. Apa yang ingin disampaikan kepada publik? Medistra ingin dikenal seperti apa saat ini? Secara singkat. Secara singkat adalah Medistra itu ingin menjadi sebuah, menurut ini sesuai visi misi aja ya, jadi saya nggak bergeser. Memang sesuai visi misinya adalah menjadi rumah sakit rujukan baik nasional, regional maupun internasional. Nah, dengan memiliki misi menjadi sebuah rumah sakit rujukan nasional, regional dan internasional, dan pada saat ini juga kita sudah banyak tawaran untuk afiliasi bekerja sama dengan rumah sakit di luar negeri, maka salah satu yang harus kita tampilkan di sini adalah mutu gitu. Jadi itu tidak bisa terelakkan, dan mutu inilah yang harus kita bikin menjadi sebagai bagian dari communication strategi kita. Jadi apa sih sekarang yang jadi moto layanannya Mbak Medistra itu? Moto layanannya ada 5 sih, dari MA-nya itu masing-masing ada singkatan. Oh, ya. Ingat nggak sebagai itu? Jaga direktur. Lupa ini sama HRD saya ditangkap. Oke, tetapi ingin dikenal bahwa mengutamakan mutu yang saya tangkap itu ya. Nah, tapi tadi saya sedikit mendengar tapi tidak begitu jelas. Saya konfirmasi bahwa sekarang menggunakan konsultan. Tidak mengutamakan atau memprioritaskan internal sumber daya. Apa yang jadi pertimbangan? Ini mohon izin sih, sebenarnya sih mau nyekolahin humasnya ini yang ada di rumah sakit untuk sertifikasi PR, tapi keburu COVID jadi nggak sempat sekolahin gitu. Plus kalau dari kami sepertinya kita nggak bisa ngambil internal Pak, karena kita itu secara klien yang berobat ke kita strata ekonominya dan orang-orangnya levelnya itu kayaknya nggak bisa dihadapi kalau ini nggak kaliber PR yang profesional. Ya jadi kayak sekarang misalnya salah satu bentuk mutu yang saya selalu sampaikan kalau misalnya saya PR-ing keluar atau ada press release atau apapun, kita adalah laboratorium swab PCR yang ditunjuk oleh Istana Kepresidenan. Nah, yang kayak gini kan hal-hal yang kalau kita oleh orang dalam misalnya PR-nya, misalnya terjadi sesuatu itu kayaknya sulit. Jadi karena dispute-nya itu levelnya beda gitu. Dispute-nya itu levelnya kadang-kadang internasional. Baru-baru ini pun ada hasil-hasil PCR yang ada sedikit perbedaan, itu dispute-nya sudah internasional. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi antara Indonesia dengan mana gitu. Sehingga
kualitas mengenai PCR kita itu sangat saya jaga sekali, dan saya betul-betul mantau sekali tentang mutu PCR. Kita punya 7-8 jenis alat PCR dengan kopis yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi saya betul-betul pastikan kalau dia mau keluar negeri dia harus gunakan alat yang mana, kenapa dia harus gunakan itu, pasiennya juga harus tahu gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang kalau dikomunikasikan oleh PR yang tidak profesional, belum profesional maksud saya, masih belajar gitu, kayaknya sulit karena pasiennya terlalu high class. Segmentasinya ya, segmentasi marketnya tuh nggak belum dapat. Nah, ada kesan jadi seolah-olah ini saya ingin melihat penegasan dari seorang Dini Handayani bahwa kemudian akhirnya public relation itu cost. Karena kemudian kalau dengan konsultan tentu mahal. Nah, tapi juga di sisi lain tadi disebutkan bahwa rumah sakit yang sudah relatif mapan lah, mantap lah, kemudian berani mengambil konsultan yang memang pasti juga high cost. Apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan Mbak Dini dalam kalau buat saya pribadi dan juga untuk Medistra adalah brand image-nya tuh jangan sampai rusak ya. Kalau sampai terjadi suatu dispute yang sifatnya tadi sampai internasional atau apapun, itu brand image-nya harus tetap terjaga. Jadi ini yang mungkin kenapa kita harus nyewa konsultan, karena ini yang mau saya jaga. Tapi kalau untuk rumah sakit lain gitu ya, yang mungkin untuk PRing biasa, sebenarnya PR itu bisa dilakukan juga oleh staf internal rumah sakit, karena kan sebenarnya isinya adalah membentuk konten ya melalui marketing communication yang seperti apa, isinya rejuvenasi dari digitalisasi yang mereka punya ya, Instagram, Facebook dan sebagainya, dan kemudian baru kita mulai dengan kegiatan PRing, kira-kira seperti itu kan. Oke, berarti ada dua dong ya, internal public relation dan eksternal. Pembagiannya seperti apa kalau di Medistra seperti itu? Kalau pada saat ini sih internal kita, jujur saya banyaknya menggunakan jasa eksternal karena internal kita untuk standar market segmen kita belum dapat. Jadi kebanyakan saya konsul dengan PR eksternal kita. Nanti mereka akan coba buatan kontennya, kemudian kasih ke saya, baru kita ngobrol, baru kita publish dan sebagainya. Jadi kalau Pak Le Anjari melihat beberapa pemberitaan tentang Medistra terakhir ini, dari mulai mungkin sejak peluncuran helikopter, kemudian peluncur Pansolation, dan sekarang nanti besok ada lagi, aku TikTok loh, dari daerah Pancoran aku akan TikTok, hi guys, lagi ada di sini. Karena besok kita ada peluncuran produk baru untuk drive-thru di Wisma Aldiron di Pancoran, di pojokan di MBAU. Jadi di sana kita akan pusatkan drive-thru yang benar-benar asik banget. Buka setiap hari sampai dengan Minggu. Jadi siapapun yang mau swab test bisa langsung ke situ, nggak usah ke rumah sakit. Hasilnya nanti semua juga akan dikirim, semuanya udah otomatisasi dengan digitalisasi, jadi nggak repot gitu. Jadi kalau Pak Li lihat pemberitaannya dari mulai helikopter ke sini itu udah lebih tertata karena emang kita pakai konsultan. Dan apa yang disampaikan itu sudah sangat jauh tertata dibandingkan mungkin Pak Le udah kenal saya sebelumnya kan, gitu ya. Agak sulit gitu. Oke, targetnya sampai kapan mau pakai konsultan sehingga kemudian yang internal sudah bisa mapan? Kita lihat ya, tapi sepertinya kalau saya walaupun yang internalnya sudah mapan, itu konsultan akan tetap saya pertahankan karena tadi market segmen kita agak beda. Dan jadi dispute-nya nanti kalau misalnya sudah yang sifatnya sudah agak aneh-aneh seperti itu gitu ya, yang besi atau apa, nah itu udah kayaknya udah mendingan pakai yang eksternal dulu gitu. Oke. Tapi yang internalnya akan tetap mendampingi. Artinya saya menangkap bahwa begitu pentingnya public relation sehingga kemudian meskipun dengan biaya mahal, rumah sakit Medistra memakai konsultan karena menganggap itu penting. Nah, saya ingin mendalami sebetulnya bahwa public relation itu ada fungsi-fungsi yang sifatnya strategik, gitu, ada sifatnya manajerial dan kemudian ada sifatnya operasional. Nah, saya ingin mendalami seberapa intens konsultan ini diajak dalam pengambilan keputusan strategis rumah sakit. Justru kalau konsultan ini malah sama saya itu betul-betul kita ngobrol seperti saya ngobrol dengan Pak Le ini, dan kemudian kita create sesuatu dari situ. Jadi sebenarnya communication strateginya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang itu tuh udah on behalf sepengetahuannya dia gitu. Walaupun
yang bersangkutan tuh tahu saya secara pembicara kalau untuk doorstopper atau apa, atau kalau media tuh dia udah tahu saya oke gitu, tapi tetap kita buat suatu communication strategi, ini message-nya apa sih yang mau nyampe gitu. Jadi tetap tuh semua itu saya justru malah kita buat dari awal gitu kalau sekarang. Jadi setiap apapun yang sifatnya strategik itu saya akan libatkan dia justru. Termasuk dalam sisi manajemen dan operasional juga diambil oleh konsultan ini? Oh enggak. Jadi ini hanya untuk communication strategi keluar saja. Oh, iya. Sementara itu. Itu. Kalau yang internal kita pakai yang orang internal. Oke. Saya ingin melihat pandangan Mbak Dini soal sesungguhnya seberapa urgent si rumah sakit ini. Kalau Medistra sudah saya tangkap, maka kemudian berani mengambil konsultan gitu, dan rasanya dia lebih mahal daripada saya kan gitu. Makanya Mbak Dini ngambil dia kan gitu. karena ciri khas Mbak Dini ngambil yang mahal, bukan yang biasa saja soalnya. Jam-jam masih loh kan enak. Waduh, ini nanti di-publish. Nah, terus kemudian sebetulnya seberapa pandangan Mbak Dini dari beberapa rumah sakit itu, owner, pemimpin rumah sakit melihat public relation itu seperti apa sebetulnya? Para CEO dan owner itu. Oke, jadi saya lihat kalau di Indonesia penggunaan PR ini memang belum sesuatu yang biasa ya, atau sesuatu yang sudah semestinya gitu dianggap menjadi satu struktur yang sudah semestinya ada dalam struktur organisasi rumah sakit, itu kayaknya belum gitu ya. Kalaupun ada itu sifatnya adalah humas, dan humas itu biasanya hanya sebagai tadi entah bagian komplain atau informasi dan sebagainya, lebih seperti itulah sifatnya. Kalau owner sendiri, kalau saya lihat di dalam rumah sakit itu dalam dunia rumah sakitan belum ada yang secara signifikan memakai itu, kecuali kalau mereka sudah TBK. Ya, jadi kalau yang sudah TBK itu saya lihat karena sebagai persyaratannya mereka harus punya gitu ya, satu strategic planning untuk communication kepada masyarakat, karena itu bagian dari persyaratan mereka untuk menjadi perusahaan terbuka. Artinya belum tentu butuh dong, sebagai memenuhi persyaratan saja. Kalau di Indonesia saya lihatnya itu. Kira-kira apa yang menyebabkannya, Mbak? Mungkin selama ini karena industrinya karena kita mostly adalah dokter ya. Dokter itu seseorang yang sama, dokter, lawyer gitu ya, adalah seorang profesional yang terbiasa atau diajarkan dalam sekolahnya gitu, pendidikannya itu mengambil keputusan itu sendiri. Jadi itu saya rasa mempengaruhi keputusan juga kenapa hampir semua rumah sakit itu jarang memakai konsultan, entah apapun ya, entah bukan cuma PR, tapi konsultan apapun dari luar tuh mereka lebih senang mengerjakan sendiri, karena memang begitulah kita dididik atau kita dibesarkan gitu sebagai seorang dokter. Ya kan, dokter kan gitu, dari awal periksa sendiri, tanya ibu sakit apa, ini semua dilihat, periksa laboratorium, periksa, habis ambil keputusan harus diginiin, harus digituin gitu. Nah, saya rasa itu menjadi satu menjadi satu dasar kenapa orang jarang ambil konsultan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin biaya juga. Yang ketiga, kalau saya lihat belum melihat suatu kebutuhan yang memang betul-betul buat mereka ini harus diadakan atau perlu gitu. Nah, kalau misalnya kayak saya gitu kan di Medistra, karena klien saya, klientelnya adalah tipikalnya tadi gitu ya, memang orang-orang yang super, ya ini menjadi sesuatu keharusan gitu, karena kalau terjadi sesuatu dispute itu harus segera bisa diamankan. Tapi kalau buat yang mungkin pasiennya biasa-biasa aja, kalau komplain juga masih bisa diatasi oleh internal dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang ya tidak harus gitu kalau saya lihatnya. Kalau public relation sebetulnya di industri rumah sakit Indonesia tadi seberapa penting sebetulnya? Atau ya biasa-biasa saja? Kalau menurut saya sebenarnya sangat penting. Tapi memang rumah sakit belum menyadari itu karena kita masih berfokus sama hal yang lain gitu. Kita belum berfokus kepada sesuatu yang ada di luar rumah sakit itu. Artinya tingkat kesadaran pemilik atau CEO-nya? Ya semua sih, kalau saya lihat pemilik juga belum sepenuhnya bisa menyadari itu. Kalau direktur juga hampir semua kita di dalam rumah sakit itu kan kita sangat fokus dengan kegiatan operasional. Nah, mungkin agak berbeda dengan situasi di mana kalau kita sudah mulai melihat sesuatu itu keluar. Contoh, dengan di Medistra ini kita banyak sekali afiliasi ke luar negeri yang baik di Amerika atau Eropa.
itu saya sejak dari Januari sampai sekarang tuh saya meeting dengan beberapa company, beberapa rumah sakit dari sana, adakan beberapa kolaborasi yang penting dan sebagainya, karena kebetulan di Medistra profesor-profesornya orang-orang yang memang secara internasional sangat terpapar gitu loh. Mereka punya pertemanan internasional dan bersedia atau berkeinginan untuk membuat sesuatu yang sifatnya internasional. Nah, mungkin pada saat itu menjadi perlu karena itu ada sebuah brand yang atau sesuatu yang mau kita tampilkan yang memang sifatnya besar gitu. Artinya rumah sakit memandang sebagai sebuah kebutuhan. Iya. Nah, sekarang itu dari sisi kacamata CEO. Kalau dari sisi sumber daya manusia public PR-nya sendiri, sebetulnya kalau menurut Mbak Dini, seberapa PR kita ini memang berkompeten sehingga nyambung dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga rumah sakit sadar sebetulnya. Ya, kalau yang saya lihat sih dengan adanya pelatihan dari Persi yang untuk sertifikasi PR kompetensi itu sih menurut saya itu baik dan sangat cukup sebenarnya. Kalau mereka sudah terkompetensi itu dan mereka mau mulai kegiatan itu di rumah sakit, itu menurut saya suatu yang sangat baik. Dan sayangnya mungkin belum semua kan bisa mengikuti sertifikasi untuk kompetensi PR ini. Padahal kalau itu bisa, mereka bisa mulai mengembangkan kegiatan PR ini di PRing ini di rumah sakit dengan kegiatan yang sudah mereka punya selama ini gitu, yang sudah berjalan. Karena contoh deh misalnya, pasti semua rumah sakit sekarang punya Instagram, semua rumah sakit punya Facebook. Tapi apakah Instagram dan Facebooknya itu menyampaikan pesan gitu ya? Memang mereka secara komunikasi itu memang ingin mereka sampaikan gitu kan? Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin pesannya itu tadi ya biasa-biasa aja gitu. Dan ini Medistra pun saya belum masuk ke sosial media, saya masih masuk ke klientel untuk pasien. Jadi bagian dari sosial media ini untuk rejuvenasinya pun itu sudah ada di program saya dan kita akan mulai dalam waktu dekat ini gitu. Di Oktober ini sih rencananya kita ada beberapa kegiatan yang signifikan untuk program. Jadi PR ini tuh nggak bisa berhenti menurut saya. Ini harus sesuatu yang berjalan berkesinambungan terus. Komunikasi ini harus terus jalan dan pasien atau siapapun masyarakat itu harus tetap diingatkan atau dibuat ininya ya. Kita harus meng-create citra apa yang mau kita tampilkan kepada masyarakat dan citra itu harus kita build terus gitu, nggak bisa berhenti. Ya kayak Medistra selama ini sudah terkenal bagus, tapi mungkin agak berhenti gitu. Nah ini yang sekarang kita lagi mulai lagi dan ini nggak boleh berhenti. Dan pesannya sih kayaknya kalau untuk rumah sakit harusnya itu bisa dilakukan. Kalau di mata Mbak Dini sebagai direktur rumah sakit atau seorang CEO saat ini, apa sih profil seperti apa yang bisa mestinya Humas lakukan? Atau Humas seperti apa yang sebetulnya yang diharapkan oleh seorang Dini Handayani sebagai CEO? Kalau buat saya ingin sekali sebenarnya rumah sakit Indonesia itu bisa meng-create suatu kepercayaan. Karena buat saya rumah sakit itu adalah bisnis kepercayaan. Ya, jadi kenapa kita memilih satu rumah sakit tertentu, kenapa kita milih satu dokter tertentu, itu adalah sebuah kepercayaan. Kita contoh deh, kita sendiri sakit aja kita ke dokternya yang itu aja deh gitu. Kita milih misalnya, itu kenapa gitu kan? Karena mungkin kita lebih percaya dengan si A dibandingkan dengan si B. Sama juga dengan rumah sakit. Dan sebenarnya itu yang masyarakat butuhkan. Kalau untuk saat ini yang saya lihat adalah seperti itu. Jadi bagaimana bisa menstrategikan suatu komunikasi kepada masyarakat yang membuat mereka percaya bahwa layanan yang kita punya itu memang benar-benar baik gitu. Bukan sesuatu yang di-create untuk menjadi baik, tapi memang betul-betul baik apa adanya seperti itu, dan itu terlihat dari pesannya gitu. Dan pesan komunikasinya itu kan kalau untuk mengenai mutu itu adalah pasti cerita tentang sebuah perjalanan kan gitu loh. Jadi kenapa sih bisa menjadi seperti itu gitu? Itu pasti ada perjalanannya, dan itulah sebenarnya yang harus di-create supaya masyarakat itu paham rumah sakit kita itu rumah sakit yang seperti apa gitu. Jadi kalau buat saya berharap seperti itu karena saya ingin rumah sakit Indonesia itu sebenarnya maju, dan rumah sakit di luar negeri hampir semuanya memiliki atau sudah mengkomunikasikan hal ini kepada orang lain gitu, kepada masyarakat. Sementara kita di sini kita masih berfokus sama operasional rumah sakit, kita belum mengkomunikasikan hal itu kepada masyarakat karena kita masih sibuk sendiri gitu di rumah sakit dengan hal-hal yang sifatnya operasional. Ya. Itu sih. Kalau kemudian butuh sumber daya SDM yang mampu menciptakan kepercayaan itu, sebetulnya kalau menurut Mbak Dini, mereka itu punya kompetensi apa sih yang harus menjadi core, kompeten apa yang mestinya mereka miliki sebagai seorang PR itu? Kalau menurut saya PR itu kompetensinya tadi kembali kepada sertifikasi PR dia sebagai seorang public relation seperti apa.
Tapi kompetensi yang lebih jauh adalah sebenarnya kompetensi dari rumah sakitnya sendiri gitu. Nah, jadi rumah sakitnya sendiri tuh harus juga memang betul-betul bisa menampilkan sesuatu yang memang layak tampil gitu. Itu yang berat gitu kan. Pada artinya sebagai sebuah produk, kontennya memang sudah. Betul. Karena kalau di dalam kesehatan itu kan kayak minyak kayu putih ya, kita tahu kan nggak bisa coba-coba. Nah sama gitu. Jadi ini juga sesuatu yang mentang-mentang lebih suka pakai minyak kayu putih dibandingkan parfum. Kan lagi COVID, kayu putih. Nggak ada penelitiannya sih, tapi pakai aja. Ya gitu. Jadi intinya kita sendiri harus yakin sama apa yang mau kita jual gitu. Karena sebagus apapun PR, kalau ternyata yang dia jual itu juga tidak, seorang direktur tadi tidak yakin dengan apa yang dia jual, susah juga kan jadinya gitu. Tapi sebagai seorang direktur sekarang ada program khusus nggak untuk menyiapkan rumah sakit Medistra itu memiliki PR yang handal? Ada. Ya tadi Pak, cuma terhalang COVID gimana ada. Seberapa banyak sih yang menangani atau bertugas di public relation kalau Mbak Dini? Kami itu ada satu, jadi ada head of customer relation-nya itu ada satu, dia juga merangkap PR juga, kebetulan sarjana hukum. Dan untuk timnya sendiri itu pada saat ini ada 20 orang karena kita shift dari pagi siang malam. Kita punya service yang kita sebut sebagai white glove services. Nah, white glove services ini jadi mereka yang menangani, dan di bawahnya 20 orang ini ada lagi tim hospitality-nya. Gitu. Oke. Nah, saya ingin tanya karena saya kenal lama Mbak Dini dari tahun 2012 dan pernah ngalamin krisis lah. Saya lihat. Nah, saya pingin di bagian akhir ini ingin coba Mbak Dini ceritakan lah situasi-situasi ketika rumah sakit menghadapi krisis, dan itu krisis ke-PR-an gitu, krisis yang sifatnya membutuhkan komunikasi krisis. Mbak Dini bisa ceritakan suasananya atau apa yang Anda rasakan sehingga kemudian mungkin di situ Mbak Dini merasa saya membutuhkan public relation. Ya, jadi kalau kita lagi kena krisis, satu rumah sakit itu kena krisis, apakah itu tuntutan hukum atau ada kasus pasien yang kemudian meledak, kasusnya menjadi levelnya menjadi nasional dan sudah masuk halaman, saya sebenarnya 2 kali ya Pak ngalamin. Oh iya. Yang pertama kita belum kenal. Yang pertama kita belum kenal Pak. Jadi pada saat itu memang yang paling sulit adalah yang pertama, yang pasti yang kita rasakan adalah kita nggak tahu mau ngapain. Ya. Dan pada saat kita nggak tahu mau ngapain, sering sekali pada saat itu juga karena tadi kita tidak terbiasa juga punya konsultan PR dan sebagainya, planning atau suatu rencana yang kita buat terkait dengan sebagai direktur dan kemudian dengan owner dalam hal ini itu nggak jelas gitu, kita sebenarnya maunya ke depan seperti apa, dan itu sebenarnya tidak bisa ditunda karena pada suatu situasi krisis itu harus segera begitu itu masuk ke dalam media itu kan kita harus segera ada counter yang kita buat, ya bukan berarti langsung mengcounter medianya, tapi mungkin ada aktivitas lain yang kita buat atau pengcounter dari media berita dari media tersebut. Nah itu yang hampir tidak pernah bisa saya lakukan gitu, karena tadi dispute antara direksi dengan pemilik itu membutuhkan waktu, keputusan apapun membutuhkan waktu, dan kadang di kasus yang pertama pemilik memilih jalan yang berbeda gitu ya, sehingga kasusnya menjadi lebih besar lagi. Di kasus yang kedua pemilik kebetulan memahami apa yang saya butuhkan, sehingga saya waktu itu bisa langsung nyewa konsultan PR dan membantu perjalanan pemulihan nama rumah sakit, dan itu terbukti bahwa kita bisa back to normal dalam waktu 1 tahun. Itu menurut saya luar biasa dengan pemberitaan yang cukup nasional seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa mengambil sebuah keputusan yang tepat di saat krisis untuk menangani secara PRing itu membantu rumah sakit 100%, itu sih saya merasakan sekali gitu. Karena begitu PRing itu jalan, semua berita-berita yang ada di media itu bisa kita counter dengan sangat baik tanpa kita berkesan membela diri gitu ya. Kita menceritakan apa adanya, kita membuat orang paham dengan apa yang kita hadapi, itu kan jauh lebih baik daripada kita defensif di depan media atau kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tadi mungkin malah jadi ya kurang baik lah ya gitu. Nah hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa langsung ditangani begitu ada sebuah krisis.
Itu yang saya alami. Yang kedua juga dengan adanya media atau ada konsultan atau ada PR tim yang handal, tim atau staf di rumah sakit juga jadi tenang gitu. Karena kita ini kan punya satu kapal yang isinya 800 sampai 1000 orang gitu, rata-rata kita tuh atau satu rumah sakit besar tuh karyawannya sekitar 700-an lah ya kalau yang rumah sakit gede. Itu ada 700 orang yang harus kita tenangkan juga dan harus kita yakinkan bahwa perjalanan kita ke depan ini akan berjalan dengan baik-baik saja dan itu nggak mudah. Dan itu tidak mudah gitu. Kalau kita tidak punya suatu strategi komunikasi yang baik ke depan, itu sulit sekali buat saya dan saya rasakan begitu kasus yang kedua saya pakai konsultan PR, semua orang tenang karena semua orang langsung bisa melihat hasilnya seperti apa, kita komunikasikan day to day, kita juga teman-teman bisa bekerja dengan lebih tenang, dokter-dokter spesialis juga bisa bekerja dengan lebih tenang gitu karena ini membutuhkan suatu leadership yang luar biasa dan leadership yang luar biasa ya harus dibantu juga gitu, nggak bisa sendirian saya terus menenangkan semua orang dan semua orang bisa tenang gitu. Itu sementara Mbak Dini sendiri nggak tenang sebetulnya. Saya sendiri juga nggak tenang gitu kan. Tidurnya udah nggak nyenyak. Betul, pada waktu itu udah nggak nyenyak gitu. Jadi menurut saya itulah yang harus kita jaga. Jadi memang kenapa saya bilang PRing itu nggak bisa cuma pada saat ada krisis, tapi ini memang harus berlangsung suatu bentuk strategi komunikasi yang terus harus selalu ada gitu. Karena pada saat krisis pun orang akan melihat gitu berita yang dulu ada itu apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit kita sebelumnya itu orang akan cek juga kan, bukan cuma hari ini. Iya, pembelajaran dalam dunia ke-PR-an apa Mbak? Singkat aja, pembelajaran yang bisa diambil dari Mbak perjalanan panjang ini sebetulnya pembelajaran dalam PR apa yang bisa kita ambil? Menurut saya sih jadi ini ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara jujur tentang kegiatan kita. Maksudnya gini, kadang-kadang kesannya kalau kita PRing atau kita marketing itu kan tadi ya pencitraannya menjadi lebih besar gitu. Justru saya tuh merasa bahwa dengan perjalanan yang ada sekarang gitu, nah ini di Medistra tuh saya berasa banget gitu, adalah kita bisa berkomunikasi dengan jujur, ini loh yang betul-betul kita lakukan. Dan itulah yang sebenarnya akan menjadi satu kunci untuk kita bisa ngobrol dengan masyarakat. Karena kita jadi berbicaranya itu betul-betul ibaratnya tuh hati ke hati gitu, bukan sesuatu yang sifatnya bagus, pencitraan gini gitu apa segala macam ya orang juga tahu gitu, tapi kita bisa bicara betul-betul bahwa this is us gitu loh, ini loh yang bisa kita tampilkan dan bisa kita berikan untuk Anda, itu menurut saya sih. Oke, sekarang pilihan milih jadi direktur atau surveyor? Nggak bisa jawab. Marketing atau public relation? Public relation. Oke, terima kasih Mbak Dini Handayani, Direktur Rumah Sakit Medistra Jakarta. Obrolan yang sangat bagus. Semoga teman-teman sahabat PR Indonesia bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa belajar dari seorang Dini Handayani. Terima kasih, sampai ketemu lagi, kapan lagi, dan salam public relation. Dadah kakak, assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.